Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, kita akan melanjutkan materi kita analisis sistem untuk mempelajari bagaimana ketika sebuah sistem kita uji dengan beberapa sinyal uji, ya. Dan kita pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk sistem orde kedua. Sistem orde kedua ini sering digambarkan untuk keperluan analisis itu dalam bentuk diagram blok ini, ya, di mana diagram blok ini menggambarkan fungsi alih maju yang di dalamnya ada parameter omega n dan ada parameter zeta, ya. Ini dua parameter penting dalam kaitan dengan analisis yang akan kita perlihatkan bagaimana pengaruh zeta dan omega n pada sistem. Nah, blok ini digambarkan sebagai fungsi alih maju yang berbentuk omega n kuadrat S dikali S plus 2 zeta omega n. Bagaimana fungsi alih sistem ini? Tentu kita gunakan materi kita tentang feedback yang pernah kita pelajari. Berarti CS dibagi RS-nya adalah fungsi GS-nya, ini GS-nya, yaitu omega n kuadrat dibagi S plus 2 zeta omega n, lalu dibagi 1 plus omega n kuadrat dibagi S plus 2 zeta omega n kali 1, karena umpan baliknya 1. Kita kalikan semuanya dengan faktor yang ini, SS plus 2 zeta omega n, demikian juga yang di bawah, maka kita dapatkan pembilang omega n kuadrat, lalu S dikali S plus 2 zeta omega n plus omega n kuadrat, ya. Lalu kita kalikan faktor S ini dengan S plus 2 zeta omega n, tentu akan kita dapatkan omega n kuadrat dibagi S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat. Nah, persamaan yang terlihat di penyebut ini, ya, di penyebutnya GS ini, yaitu S kuadrat plus 2 zeta omega n S plus omega n kuadrat, kalau kita buat sama dengan 0 atau sama dengan 0, maka disebut sebagai persamaan karakteristik sistem orde kedua, ya. Sering disebut sebagai persamaan karakteristik sistem orde kedua. Karena persamaan inilah yang akan memberi ciri bagaimana ciri sebuah sistem orde kedua, ya, dari persamaan ini. Nanti kita akan lihat pengaruh dari persamaan ini pada respon sistem, ya, yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi sekali lagi ini fungsi alih sistem orde kedua digambarkan dalam bentuk omega n kuadrat dibagi S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat, ya. Ini simbol yang sering disebut zeta, ini sering disebut omega n, ya. Jadi dua parameter penting ini akan menentukan karakteristik sistem orde kedua. Baik, kita akan melihat bagaimana respon sistem untuk sistem ini ketika diberi input step, ya. Kenapa tidak kita beri input impuls? Ya, kita seringkali untuk melihat bagaimana karakteristik sistem orde kedua, sering input yang digunakan itu adalah masukan tangga atau unit step, ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana ketika sistem ini diberi input unit step.
Yang kita tahu unit step ini RS-nya atau input dalam bentuk transformasi Laplace-nya adalah 1/s. Sehingga keluaran sistem dalam bentuk transformasi Laplace, sistem ini ya dalam bentuk transformasi Laplace ketika RS-nya sama dengan 1/s, maka menjadi omega n kuadrat dibagi S kali S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat ya. RS-nya sudah kita ganti dengan 1/s. Nah, untuk mengetahui respon waktu dari CS ini, tentu kita harus menginverse Laplace atau kita mengumpan balik Laplace ya, inverse balik Laplace, yaitu kita akan menginverse fungsi omega n kuadrat dibagi S kali S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat ya. Maka dengan cara teknik pecahan bagian yang pernah kita pelajari, maka kita bisa gunakan K1/S plus AS plus B dibagi dengan S kuadrat plus 2 zeta omega n S plus omega n kuadrat ya. Ini teknik pecahan bagian pada materi transformasi Laplace untuk memecah persamaan pecahan ini dalam bentuk pecahan bagian ya. Maka kita hilangkan untuk mendapatkan S ini, faktor K1 ini S-nya kita coret lalu kita ganti dengan 0, maka kita dapatkan K1-nya berharga 1. Jadi nanti kita akan dapatkan K1/S ya, K1/S. K1/S di mana K1-nya 1. Lalu kita menggunakan teknik perkalian silang, maka kita akan dapatkan A berharga 1 di sini, A-nya di sini, A-nya berharga 1 dan B-nya berharga 2 zeta omega n ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai A dengan B, kita kalikan silang lalu kita samakan yang omega n kuadrat dengan bagian atasnya hasil persilangan. Nanti kita dapatkan A-nya 1 dan B-nya 2 zeta omega n dan nilainya berharga negatif baik A maupun B. Kemudian kita pecah yang S plus 2 zeta omega n-nya kita ubah menjadi S plus zeta omega n min lagi zeta omega n ya. Kita sederhanakan di mana ada parameter omega d ini untuk menyederhanakan hasil dari pecahan S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n ya. Kita ubah dalam bentuk parameter omega d karena kita ubah menjadi bentuk faktor S plus 2 zeta omega n kuadrat plus omega d. Yang omega d-nya adalah omega n akar 1 min zeta kuadrat ya. Jadi bisa dengan mudah saya kira kita melakukannya. Nah, dari bentuk persamaan inilah lalu kita inverse, nanti kita akan hasilkan hasil keluaran sistem dalam bentuk fungsi waktu itu seperti ini ya. Meskipun kita sebetulnya bisa ubah inverse ini menjadi 1, inverse-nya ini karena ini ada kandungan S, ada kandungan S, tentu kalian tahu menjadi cos ya. Yang ini tidak ada kandungan S menjadi sin, tapi disederhanakan kembali menjadi bentuk respon sistem orde 2 ketika diberi input step itu berbentuk persamaan yang tidak sederhana ini ya. Kita bisa gunakan transformasi Laplace untuk menentukan bagaimana respon waktu ini ya. Nah, bentuk respon waktu yang seperti ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, itu kita akan dapatkan respon-respon untuk berbagai zeta ya. Ini respon untuk berbagai zeta.
Jadi ketika zeta ini kita buat 0 gitu ya, kita bisa gunakan Excel maupun MATLAB untuk melihat respon ini bagaimana zeta ketika 0. Tentu zeta ketika 0, E pangkat 0 jadi 1, 1 min 0 menjadi 1 ya, jadi 1 min 1 sin ini ketika zetanya 0 menjadi 0, jadi omega n. Ini ketika ini menjadi 0, jadi ini akan berbentuk sinus ya, akan berbentuk sinus. Nah, karena bentuk sinus maka responnya seperti ini bentuk 1 minus sinus ya, bentuknya respon sinus. Jadi dia ketika zeta sama dengan 0 terlihat bahwa dia berosilasi ya, dia berosilasi. Nah, ketika zeta 0,1 ya dia berosilasi tapi agak teredam. Terus sampai zeta berharga 1, kita bisa lihat dengan respon grafik itu menggunakan MATLAB maupun Excel, kita akan lihat responnya seperti ini zeta sama dengan 1. Jadi teredam. Makin zeta menuju makin besar, terlihat bahwa sistem makin teredam ya, makin teredam. Nah, jadi ketika zetanya 0 berosilasi, zetanya makin besar dari 0, sistemnya makin teredam. Tentu zeta lebih kecil 0, ya, zeta lebih kecil 0, maka sistem akan kehilangan stabilitasnya. Jadi respon tak teredam, respon tak teredam. Nah, jadi ketika zeta kurang dari 0 atau negatif, maka sistem akan tak teredam. Jadi kita harus berusaha bagaimana zeta ini harus lebih besar dari 0 ya, supaya sistemnya teredam. Itulah kenapa zeta itu disebut sebagai rasio redaman. Jadi zeta kenapa disebut sebagai rasio redaman? Karena memang zeta ini akan menentukan apakah sistem teredam atau tidak ya, maka disebut rasio redaman. Nah, berkaitan dengan omega n itu akan berkaitan dengan waktu cepatnya respon ya, waktu cepatnya respon. Jadi ketika omega n-nya nanti besar, kita akan lihat bahwa sistemnya akan makin cepat menuju puncak maupun cepat menuju apa yang disebut nanti waktu penetapan dan seterusnya. Itu omega n. Nah, inilah yang disebut frekuensi alamiah teredam berkaitan dengan frekuensi atau jumlah jumlah osilasinya yang terjadi. Jadi kayak ini dua kali respon melihat dua gambar puncak. Tentu dalam omega n makin besar, maka puncaknya akan makin lebih cepat diperoleh. Itulah gambaran singkat tentang respon sistem order 2 ketika diberi masukan tangga atau step function. Nah, oleh karena itu, para analisis sistem kontrol menentukan spesifikasi tanggapan waktu untuk sistem order 2 dalam bentuk respon umum yang seperti diperlihatkan gambar ini. Respon umum yang diperlihatkan seperti gambar gini. Lalu ada istilah-istilah di dalam respon order 2 itu, ada istilah apa yang disebut waktu naik, ini TR, ya ini waktu naik. Ada yang disebut waktu puncak, gitu ya. Kemudian ada yang disebut waktu penetapan, dan ada yang disebut lewatan maksimum. Ini 4 parameter yang sering digunakan untuk melihat bagaimana respon sistem order 2. Jadi ada 4 parameter ini. Ya, karena respon sistem order 2 gambarnya seperti ini, maka terlihat ada waktu naik yang lebih cepat, waktu puncak yang lebih cepat, maksimum overshoot atau lewatan maksimum yang pendek,
eh, yang yang panjang dan seterusnya itu berkaitan dengan parameter-parameter ini. Oleh karena itu sering di dalam analisis sistem orde 2 maupun analisis sistem orde umum itu yang dipakai adalah parameter-parameter ini. Ada waktu naik, ada waktu puncak, ada waktu penetapan, dan ada lewatan maksimum. Ya, ini gambar respon. Lalu ada 4 yang sering dipakai untuk menunjukkan sebuah gambaran respon sistem orde 2. Apa yang disebut dengan waktu naik? Ini waktu yang diperlukan tanggapan untuk naik dari 10 hingga 90% nilai akhir, ya. Jadi ketika dia naik dari sekitar 10% sampai 90%, ya, hampir steady state, nilai steady state-nya, maka itu disebut waktu naik, TR, ya. Nah, untuk sistem orde 2 dengan omega n dan zeta tertentu, secara matematik kita bisa menentukan nilai TR ini dengan persamaan atau dengan rumus Pi min beta dibagi omega n akar 1 min zeta kuadrat, yang mana beta ini adalah arkes tangen akar 1 min zeta kuadrat dibagi zeta. Tentu saja karena waktu naik maka satuannya tentu detik, ya. Dan ketika kita menghitung menggunakan kalkulator, maka mode yang kita gunakan adalah mode radian. Ini rumus untuk waktu naik, ya, untuk respon naik dari 10 hingga 90%. Yang kedua ada waktu puncak, ya. Ketika respon sampai di puncak, kita bisa menggunakan matematika, ya, banyak teks yang menjelaskan untuk mendapatkan nilai waktu puncak ini diperoleh Pi dibagi omega n akar 1 min zeta kuadrat. Lalu ada lewatan maksimum, di mana lewatan maksimum ini didefinisikan sebagai respon mencapai nilai maksimum dikurangi respon saat mencapai keadaan mantap, ya. Secara matematik nanti kita bisa dapatkan MP ini atau lewatan maksimum adalah E pangkat minus zeta dibagi akar 1 zeta kuadrat kali Pi, dan bisa saja dalam bentuk satuan persen, ya, satuan persen. Kalau kita dapatkan nilai lalu kita kalikan 100%, maka satuannya bisa dalam bentuk persen. Dan yang terakhir waktu penetapan, di mana waktu penetapan ini adalah waktu kriteria yang dipakai untuk menetapkan waktu sampai respon tinggal 2% saja. Ya, waktu respon tinggal 2% saja. Jadi sampai di sini tinggal kira-kira 2% atau 0,02, maka disebut sebagai waktu penetapan, ya, kira-kira hampir steady state. Dan kita bisa menetapkan perkiraan waktu penetapan berdasarkan rumus 4 dibagi zeta omega n. Dengan demikian, parameter zeta dan omega n itu bisa menentukan spesifikasi respon, waktu naiknya, waktu puncaknya, waktu penetapannya, dan lewatan maksimum ditentukan hanya oleh rasio redaman, ya, ditentukan oleh rasio redaman. Tentu terlihat di sini waktu puncak lebih cepat itu ketika omega n makin besar, ya. Demikian juga waktu naik akan lebih cepat ketika omega n makin besar. Jadi omega n makin besar, waktu mencapai puncak maupun waktu naiknya lebih cepat. Demikian juga waktu penetapannya lebih cepat. Itulah kriteria yang digunakan di dalam analisis sistem orde kedua. Ada istilah zeta dan omega n. Baik, misalnya
kita ada kasus ya, contoh kita punya sistem orde 2 dalam bentuk fungsi alih maju 50 SS plus 10, lalu kita diminta menentukan berapa rasio redamannya dan frekuensi alamiahnya, berapa lewatan maksimum, waktu naik dan waktu penetapannya. Maka solusi yang pertama, kita cari fungsi alih loop tertutupnya, karena kita tahu bentuk GS-nya 50 per SS plus 10, maka fungsi alih CS dibagi RS, fungsi alihnya itu adalah 50 dibagi SS plus 10, lalu dibagi 1 plus 50 SS plus 10 kali umpan baliknya 1 ya. Kita kalikan dengan faktor SS plus 10, SS plus 10, nanti kita dapatkan pembilang 50 yang di bawah SS plus 10 plus 50. Dan kalau kita kalikan menjadi 50 S kuadrat plus 10S plus 50 ya. Jadi fungsi alihnya berbentuk 50 per S kuadrat plus 10S plus 50. Nah, inilah persamaan karakteristiknya sama dengan 0. Dan kalau kita lihat bagaimana kita sandingkan dengan persamaan karakteristik orde kedua yang berbentuk S kuadrat plus 2 zeta omega n S plus omega n kuadrat, maka untuk sistem yang kita ingin tentukan bagaimana rasio redaman dan frekuensi alamiahnya, maka kita sandingkan persamaan karakteristik miliknya orde 2 dalam bentuk zeta omega n dan persamaan karakteristik dari kita punya sistem ya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa 2 zeta omega n sama dengan 10 dan omega n kuadratnya sama dengan 50 ya. Dari sini kita dapat menentukan omega n akar 50 yaitu 7,0711. Dari 2 zeta omega n sama dengan 10, maka kita bisa mengganti omega n ini dengan 7,0711, maka kita dapatkan tentu zeta adalah 10 dibagi 2 kali 7,711 ya. Kita akan dapatkan zeta juga bernilai hampir sama dengan omega n, yaitu 0,7071 ya, hanya beda komanya. Ini kita sudah memperoleh zeta dan omega n. Dari dua parameter ini, maka kita bisa menentukan lewatan maksimum dari rumus yang telah ditampilkan sebelumnya, yaitu E pangkat min zeta dibagi akar 1 min zeta kuadrat ya. Kita gunakan alat bantu kalkulator atau MATLAB, kita akan mendapatkan nilai NP atau lewatan maksimum 0,0432 atau 4,32%. Ya. Waktu naiknya kita cari dulu betanya, arkes tangen akar 1 min zeta kuadrat dibagi zeta sama dengan arkes tangan akar 1 min 0,70711 dikuadratkan dibagi 0,70711, hasilnya ini betanya. Kita masukkan ke dalam rumus waktu naik, pi dikurang beta dibagi omega n akar 1 min zeta kuadrat, maka dengan bantuan alat bantu hitung kita akan memperoleh waktu naiknya 0,4712 ya. Kemudian dengan bantuan kalkulator kita juga bisa menghitung waktu penetapannya. Dari sini kita bisa memperlihatkan grafik perkiraan respon ya. Jadi grafik kira-kira responnya itu tadi waktu naiknya 0,4 ya, 0,47. Ini 0,47. Kalau ini 1, maka respon maksimumnya
0,0432 atau 4,32% dihitung dari pengurangan antara puncak dengan steady state ya. Jadi kira-kira responnya beginilah kira-kira ya. Lalu begini dan dia sampai waktu penetapannya 0,8. Di sini 0,8. Jadi ini gambar respon perkiraan untuk sistem yang sedang kita uji untuk sistem order 2 contoh pertama ini ya, perkiraannya. Baik, contoh yang kedua adalah misalnya kita diminta menentukan salah satu parameter di sistemnya belum diketahui, tapi kita tahu bahwa sistem ini diharapkan memiliki waktu penetapannya 4 detik. Berapa nilai A yang harus kita tentukan ya, supaya waktu penetapan sistem 4 detik. Maka seperti solusi contoh yang pertama, kita cari dulu fungsi alih rangkaian loop tertutupnya, yaitu 16 dibagi S kuadrat plus AS plus 16 gitu ya. Persamaan karakteristiknya adalah ini. Dari sini kita tahu omega n kuadratnya sama dengan 16. Jadi omega n-nya 4 radian per detik ya, oke. Kalau kita masukkan satuannya, dan A-nya adalah 2 zeta omega n. Untuk mendapatkan nilai zeta, kita bisa menggunakan nilai yang diketahui, yaitu waktu penetapan, yaitu 4 detik, maka 4 dibagi zeta omega n sama dengan 4, maka zeta omega n-nya 1. Dengan demikian A-nya berharga 2 kali 1 ya, 2 kali 1 maaf, terbalik, jadi hasilnya sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 2, jadi A-nya sama dengan 2. Karena zeta omega n sama dengan 1, maka zetanya adalah omega n-nya kan tadi 4 ya, jadi zetanya maka 1 dibagi 4 atau 0,25. Dengan demikian pertanyaan tentang berapa nilai A-nya untuk kasus ini, nilai A-nya sama dengan 2 dan zetanya, rasio redamannya adalah 0,25. Itulah respon sistem order 2 atau analisis sistem order 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.